kacawisaken. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Dengan penuh rasa syukur dan hormat kami bersama ya Bapa, malam hari ini kami semua yang bersimpuh di hadirat-Mu boleh menaikkan syukur atas penyertaan Bapa dalam hidup kami mulai pagi sampai malam hari ini. Terlebih saat ini kami semua hendak mencawiskan tubuh jiwa roh kami untuk bersama-sama beribadah melalui live streaming. Tuhan Yesus, bersihkan hati kami, sucikan hati kami, sehingga malam hari ini kami boleh layak melaksanakan ibadah dengan hati sukacita. Bapa yang mengampuni dosa kami. Sarana, prasarana apapun yang kami pakai, baik itu jaringan internet, wifi, sinyal di tempat masing-masing, tolong ya Bapa, beri kelancaran dan kemudahan. Roh Kudus menyucikan dimanapun kami berada, sehingga sungguh ya Bapa, kami boleh merasakan kasih Bapa. Anak-anak kami yang ikut ambil bagian di dalam multimedia, berkati semuanya ya Bapa, sehingga semuanya juga berjalan lancar karena kuasa Kristus. Kami juga tak lupa berdoa untuk hamba-Mu yang memimpin peribadatan ini, baik itu Bapak Dwiyono, Bapak Dwi Cahyono, juga Bapak Edi Mulyono, juga saudara-saudara kami yang malam hari ini mendampingi kami beribadah bersama, baik itu Ibu Dina, Bapak Aji, Mbak Eta, juga Pak Hardi, juga Mas Andika. Semuanya kami serahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Peribadatan awal, pertengahan sampai selesainya, kami undang Roh Kudus yang memimpin kami. Inilah doa sembahyang kami ya Bapa, dipermuliakan nama Tuhan Yesus kekal selamanya. Amin. Untuk pembagian pelayanan pada malam ini, nanti yang doa mohon pengampunan dosa Pak Haji, doa mohon pengampunan dosa, lalu doa pembukaan Mbak Eta, doa syafaat menutup Bu Dina, firman dari Ibrani 11 ayat 7 nanti dibacakan oleh Pak Edi. Ibrani 11 ayat 7. Nggih, monggo. Shalom alaihim bisem Yeshua HaMashiach. Shalom bisem Yeshua HaMashiach. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, juga yang berada di rumah, yang saat ini dengan sukacita mengikuti ibadah, sudah sepatutnya, selayaknya kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus jangan berhenti mengucap syukur. Hanya Yesuslah yang patut kami sembah, kami agungkan, kami muliakan. Di dalam peribadatan malam hari ini, marilah kita memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dari buku kuning, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus, sebab nama yang dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu,
kita hidup menyenangkan hati Tuhan, namun melalui kehidupan yang penuh dengan dosa dan cacat celah ini, kita serahkan seutuhnya dengan sujud bersyukur mohon pengampunan di hadapan Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus. Marilah kita meneladani iman Daud, karena hidup ini tetap mendapatkan belas kasih Tuhan Yesus. Melalui Pemazmur 51, 12-14 kita ucapkan dengan iman yang sungguh. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah mengambil aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita masuk dalam pengampunan dosa. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa untuk pengampunan. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Jika pada malam ini kami Bapa berkenan untuk membangun ibadah, kiranya belas kasih penyertaan-Mu atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan dalam angan, ucapan, dan tingkah laku boleh kami terima, sehingga kami Bapa layakkan melakukan ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya seturut kehendak Bapa. Karena semuanya kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berbahagialah kita apabila di hadapan Bapa mengakui segala keberadaan kita dengan tulus. Untuk itu, marilah kita masuk di ruang Maha Kudus. Dengan
Ruang Maha Kudus, kita diperkenankan bertemu dengan Tuhan Yesus. Marilah kita memuji dengan sorak-sorai bersama malaikat di surga. Kita serahkan peribadatan ini, biarlah Roh Kudus yang memimpin kami semuanya. Kita serahkan di dalam doa pembukaan. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas pengampunan dosa yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami layak untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Sungguh ya Bapa, kami sungguh bersyukur. Pada saat ini Bapa, kami kembali menyerahkan Bapa ibadah kami. Kami serahkan ya Tuhan Yesus untuk hamba-hambamu yang akan bertugas pada malam hari ini, Pak Dwi Cahyono yang akan merenungkan firman Tuhan Yesus. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang berkarya, memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmat, memberikan kami firman-firman yang luar biasa membangun iman kami. Kami percaya Tuhan Yesus berkarya pada saat ini. Juga saudara-saudara kami yang akan menaikkan doa syafaat, doa penutup, kami pasrahkan Bapa setiap doa yang kami naikkan. Kami percaya Tuhan Yesus berkenan mendengarkan setiap doa permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ya Bapa jalannya ibadah dari awal sampai berakhirnya. Biarlah hanya pimpinan Roh Kudus yang berkarya pada saat ini. Kami serahkan Bapa jika ada kuasa-kuasa lain yang ingin mengganggu ibadah kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang berkarya pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Kami serahkan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah hati ini tetap berbahagia dan bersukacita. Dan kita menyadari sebenarnya hidup kita ini seperti rusa yang sangat merindukan air. Begitulah kita semua yang merindukan air surgawi. Tuhan Yesus sudah menyediakan air itu, air murni yang hendak kita nikmati bersama. Kita pujikan dari buku kuning nomor 10 dan 11 seperti rusa. Hatiku
kita akan menerima firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan doa. Seperti rusa rindu sungai, betapa haus dan murungnya dia saat kekeringan terjadi. Demikian pula hati kami yang sering terlantar, tidak terpelihara karena kelemahan dan kebodohan kami, sehingga kami merasakan haus tuntunan dan bimbingan Tuhan Yesus. Oleh karena itu ya Yesus, kami mohon Roh-Mu berkarya di dalam setiap hati kami yang telah membuka untuk menerima peparing air murni, sehingga kami yang bodoh dan yang tak mengerti ini dimengertikan, dimampukan, memahami, sehingga mengenal akan jalan-jalan-Mu. Roh Kudus, tuntunlah Pak Dwi Cahyono, hamba-Mu yang telah Bapak piji, Bapak panggil, Bapak pilih untuk menyampaikan sabda dan permenungannya. Kiranya Roh Kudus yang menuntun, sehingga yang terungkap dan ternyatakan hanya kehendak-Mu semata. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa penuh rasa syukur. Haleluya. Amin. Firman pada malam ini dianugerahkan kita dari Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7, demikian firman-Nya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian sabda Tuhan. Shalom Aleichem Bisem Yeshua HaMashiach. Shalom, Bisem Yeshua HaMashiach. Berbahagialah saudara-saudaraku yang terkasih, kalau pada malam hari ini kita kembali dipanggil Tuhan Yesus ya, untuk menerima pengajaran didikan melalui firman-Nya. Dan firman pada malam hari ini adalah tentang iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Saudaraku kekasih, kalau kita merenungkan tentang iman, maka kita boleh menemukan dan memahami bahwa di dalam beriman ya, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, itu terkadang ya, kita akan bertemu dengan hal-hal, perkara-perkara yang tidak sejalan dengan akal pikiran manusia. Di dalam bergumul perjalanan iman, kita akan berjumpa menemui hal-hal yang seringkali tidak bisa diterima dengan akal budi, dengan akal pikiran manusia. Sehingga dalam mempertahankan ya, merawat, memelihara iman ini benar-benar diperlukan pengorbanan ya, diperlukan kesungguhan hati ya, supaya iman ini dapat lestari ya, dalam kehidupan kita. Artinya tidak ringan ya, untuk dapat memelihara dan merawat iman. Sekali lagi perlu banyak pengorbanan ya, perlu kesungguhan hati. Saudaraku yang terkasih, kan kita sudah memahami ya, seperti di Ibrani 11 ya, itu ayat 1 itu kan sudah dijelaskan ya, di sana iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ya. Pengharapan itu kan belum tampak, saudara.
tetapi sudah ada dasar yang kuat bahwa pengharapan itu pasti terwujud. Nah, ya. Kemudian dijelaskan ya di bawahnya itu bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Manusia belum melihat sesuatu yang diharapkan, tetapi sudah terbukti bahwa yang diharapkan itu pasti dan nyata. Manusia belum mengalami sesuatu ya yang diharapkan, tetapi sudah ada bukti jelas bahwa dia mengalami apa yang diharapkan. Itulah iman. Jadi tidak mudah, saudaraku, ya, beriman kepada Kristus itu. Ya, belum tampak, tapi sudah harus ada bukti bahwa itu sudah diterima. Nah, saudaraku yang terkasih, marilah kita belajar ya dari beberapa tokoh Alkitab, ya, tokoh iman ya dalam Alkitab. Di antaranya yang kita baca ini adalah tentang tokoh Nuh, ya, tokoh Nuh ini, ya. Bagaimana kita telah belajar memahami dari Alkitab, ya. Suatu hari Allah menyatakan rencana penghukumannya kepada manusia, hewan dan ciptaannya kepada Nuh, ya. Nuh diberitahu oleh Allah bahwa manusia sudah jahat, sudah sangat jahat, dan Allah hendak menentukan hari untuk menghukum dunia ini dengan hujan, ya, dengan air bah. Suatu yang belum kelihatan dan seakan-akan mustahil. Sampai sekarang pun belum pernah terjadi lagi. Bagaimana bumi yang sedemikian luas ya penduduknya itu bisa dibinasakan dalam satu waktu dengan hujan, ya, belum pernah terjadi, ya. Apalagi pada zaman Nuh, ya, hujan banjir aja belum pernah. Lalu diberitahu bahwa Allah akan memutuskan untuk membinasakan bumi dunia ini dengan hujan, dengan air. Suatu yang sangat bertentangan dengan akal pikiran Nuh. Tetapi saudaraku, karena Nuh ini kan orang yang bergaul karib dengan Allah, ya. Orang yang hidupnya itu setia kepada Allah, ya. Maka ketika Nuh mendengar, ya, firman dari Allah itu, ada rasa gentar, ya, ada rasa takut dalam arti hormat kepada Allah. Tidak semua orang ketika mendengar perintah Allah, rencana Allah itu, ada rasa takut yang luar biasa, gentar hatinya dalam arti hormat yang sungguh-sungguh bahwa apa yang difirmankan itu pasti terjadi, ya. Dan selanjutnya ditambahi lagi, ya, dengan perintah Allah supaya Nuh menyiapkan bahtera. Padahal Nuh hanya dengan 3 anaknya laki-laki, ya, yang bisa bekerja untuk itu. Ya, suatu mega proyek yang mustahil untuk dilakukan pada zaman itu. Ukurannya saja sudah ditentukan Allah, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Yang tidak mungkin dibuat hanya oleh 4 orang laki-laki pada waktu itu, ya, dengan teknologi yang sangat sederhana. Tetapi karena ada kegentaran, rasa hormat dan takut bahwa perintah untuk membuat bahtera ini adalah dalam rangka menyelamatkan keluarganya, ya, maka Nuh melakukannya tidak dengan terpaksa, tidak dengan bersungut-sungut, tetapi dengan penuh pengharapan bahwa apa yang diperintahkan ini pada saatnya akan digenapi, ya. Dan luar biasa, saudaraku, ternyata Allah itu mirsani, ya, melihat, ya, iman dan ketaatan seorang Nuh ini akhirnya dibersamai oleh Roh Allah, diberi kekuatan, diberi kemampuan, dan benar-benar terwujud, ya, bahtera yang diperintahkan Allah itu suatu hal yang mustahil, ya. Perahu yang sangat besar pada waktu itu
bertingkat 3 dengan pintu yang hanya satu pada lambungnya. Dan saudaraku yang terkasih, dan benar-benar pada saatnya rancangan Allah ini digenapi, ya. Namun sebelum hujan lebat turun selama 40 hari 40 malam itu, Nuh dan keluarganya yang berjumlah 8 orang itu sudah berada di dalam bahtera dan pintu tertutup. Dan benar-benar saudaraku, iman dan ketaatan Nuh ini menyelamatkan, ya. Bukan hanya dirinya sendiri. Jadi orientasi Nuh untuk taat kepada Allah itu bukan hanya supaya dirinya selamat, tetapi kalau di Sindati digambarkan seluruh keluarganya tanpa kecuali ingin diselamatkan, dan benar-benar juga diselamatkan. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam proses, ya, menunggu penggenapan hukuman Allah yang sangat mengerikan itu, Nuh ternyata tidak berdiam diri. Ada ayat firman Tuhan yang menyebutkan bahwa Nuh itu sebagai pemberita kebenaran, ya, pada zamannya. Monggo Bu Dina di 2 Petrus pasal 2 ayat 5. 2 Petrus 2 ayat 5. Okay. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Ya. Jadi Nuh tidak hanya ingin menyelamatkan keluarganya, tapi dia disebut di sini sebagai pemberita kebenaran. Orang-orang yang datang kepada Nuh menanyakan, apa maksudmu, apa tujuanmu, apa rencanamu membuat bahtera ini. Nuh senantiasa sabar, telaten, memberitakan kebenaran. Bahwa Nuh membuat semuanya ini karena firman Allah, dan firman Allah itu benar, disampaikan. Jadi Nuh tidak berdiam diri, dia disebut sebagai pemberita kebenaran kepada orang-orang yang datang, orang-orang di sekitarnya. Walaupun ternyata mereka itu tidak ada yang percaya kepada kebenaran yang diberitakan Nuh. Bahkan mengolok, ya, menertawakan, ya, tentang proyek yang dibuat Nuh ini. Karena memang tidak masuk akal, saudara. Tetapi berita kebenaran firman itu tetap disampaikan, ya. Walaupun tidak ada yang mau menerima, sampai kepada air bah datang, ya. Sehingga yang selamat hanyalah yang menerima kebenaran firman yang bertentangan dengan akal pikiran manusia. Nah, saudaraku yang terkasih, demikian di zaman menjelang akhir zaman ini, ya. Keadaan manusia tidak jauh berbeda dengan keadaan Nuh ini, ya. Bagaimana keadaan manusia ini, ya. Monggo Pak Haji, ya, di Matius 24, ya, kita baca 37 sampai 39. Matius 24 37 sampai 39. Begini firman-Nya, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum bah, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak kepada kehendak Allah, kehendak Anak Manusia. Kedatangan, ya, pada kedatangan Anak Manusia, ya. Terima kasih. Jadi ini firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, dan akan terjadi, saudaraku. Bagaimana menjelang akhir zaman,
sebelum anak manusia datang ke dunia, itu keadaan dunia ini seperti zamannya Nuh, ya. Makan, minum dalam arti memuaskan hawa nafsu, ya. Kawin, mengawinkan, ya. Merasa bahwa dunia ini tidak akan berakhir, sehingga manusia leluasa menuruti keinginan dan hawa nafsu. Itu pasti terjadi, saudara. Sama dengan keadaannya Nuh. Tetapi sebagaimana Nuh tidak diam, ya, tetapi memberitakan kebenaran, ya, kita ini juga diutus, saudaraku. Di dalam dunia kita, ya, menjelang zaman akhir atau akhir zaman ini, ya, kita diutus membawa berita kebenaran, ya, di tengah dunia ini. Kita tidak dikehendaki untuk berdiam diri, karena kita sudah merasa beriman, diselamatkan dalam Yesus, akhirnya terus berdiam diri. Tidak, saudara. Tapi kita berkewajiban, dipanggil untuk menjadi pemberita kebenaran. Nah, tentu kita yang dipakai menjadi pemberita kebenaran ini harus dipenuhi dengan kebenaran, sehingga orang yang melihat kehidupan kita itu akan melihat kebenaran Allah itu di dalam hidup kita, sehingga perkataan, perbuatan kita ini memancarkan kebenaran, dan harapan kita semakin banyak orang yang diselamatkan. Memang, saudaraku, kita tidak bisa memaksa, ya. Tugas kita hanyalah memberitakan kebenaran Kristus, ya. Bagaimana respon dan sikap dunia kepada kita itu bukan wewenang kita, ya. Oleh karena itu, pemberitaan kebenaran ini harus dilandasi dengan kasih, dengan kerendahan hati, ya, supaya orang-orang semakin banyak diselamatkan, ya. Jangan sampai seperti zamannya Nuh, ya, tidak ada satupun yang masuk bahtera kecuali keluarga Nuh saja. Kita mengharapkan belas kasih Allah semakin banyak, saudaraku, orang yang diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, dan perlu kita pahami, kalau kita merenungkan tentang iman, Bapak Ibu, ya, ternyata iman itu supaya bisa kuat, ya, bisa dewasa, iman itu murni, sempurna, itu ternyata perlu perjuangan, ya, perlu pengorbanan. Tidak tumbuh dengan sendirinya, ya, harus diperjuangkan, ya. Nah, di antaranya iman ini tumbuh menjadi dewasa, menjadi sempurna itu melalui pencobaan. Nah, ini yang nggak enak, saudaraku, ya. Tumbuh besar, kuat melalui pencobaan, pergumulan, penderitaan. Ya. Monggo Bu Eta, ya, di 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1, 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi sudah seringkali kita menggumuli bahwa memang proses terbentuknya iman semakin murni itu melalui hal-hal yang secara manusia tidak enak, memberatkan, pergumulan, ya, penderitaan, ya, supaya pada saatnya muncul iman kita ini murni. Allah banyak membentuk anak-anaknya ini melalui pencobaan, pergumulan, ya. Bukan melalui kesuksesan, kekayaan, kedudukan yang tinggi, kepuasan dunia, bukan. Tapi melalui pencobaan, pergumulan, penderitaan. Murni, iman itu semakin dimurnikan. Nah, kita lihat tokoh iman yang lain di dalam Alkitab, Bapak Ibu, ya. Kita ingat bapak iman kita itu Bapak Abraham itu, ya.
bagaimana ketika dia beriman, ya, diutus Tuhan meninggalkan tanah kelahirannya, keluarganya, ya, saudaranya untuk pergi ke negeri yang belum ditunjukkan Allah. Dari keadaan yang sudah mapan, nyaman, menuju kepada suatu tujuan yang belum jelas secara fisik. Tetapi Abraham taat, beriman, ya, karena iman, taat melakukan. Tapi apa iya setelah taat di sana itu terus semuanya tersedia, ya? Panen mubra-mubra artinya tidak mengalami pendirian, bukan, saudara. Sudah taat, sudah manut, melakukan, masih diuji oleh Allah, ya, supaya imannya ini dewasa murni. Ya, monggo Pak Hardi di Kejadian 12 ayat 10 ini. Kejadian 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Luar biasa ini ujiannya, ya. Sudah manut, taat, ya. Ternyata di tanah di mana dia tinggal itu, padahal di sana itu di Negev itu, ya, Abram sudah mendirikan mezbah. Dia hidup taat, tidak menyimpang dari kehendak Allah di sana itu, membuat mezbah untuk membakar kurban, untuk ngabekti lah katanya, untuk beribadah. Tapi ternyata Allah menguji, ya. Di daerahnya itu terjadi kelaparan hebat, ya, bayangkan. Apakah tidak, ya, kalau dipikir dengan akal manusia, Allah itu tidak benar ini. Allah itu salah ini rencananya pada saya. Saya diutus ke sini, kok di sini terdapat kelaparan hebat, saudara. Di daerah kita kan belum pernah kelaparan hebat sampai kita banyak yang mati karena tidak makan, belum pernah. Tapi Abraham, orang yang taat ini, mengalami kelaparan hebat, sehingga untuk mempertahankan hidup dia harus mengungsi ke luar negeri, bayangkan, ke negeri Mesir. Setelah di sana ternyata diuji juga, istrinya diambil oleh raja di sana, akan diambil menjadi istrinya, bayangkan. Pencobaan yang berat secara manusia, tetapi karena Abraham tidak goyah, ya, tetap berpegang setia pada janji Allah, ya. Allah bekerja, ya. Malapetaka tulah didatangkan atas raja dan seluruh istana, akhirnya ya tidak sampai terjamah ini. Ibu Sarai ini dikembalikan kepada Abram. Abram diberi hadiah rojo koyo, rojo brono yang begitu banyak, bahkan diberi banyak hamba untuk pulang kembali ke negerinya. Jadi cara Tuhan untuk memulihkan keadaan anak-anaknya itu tidak kurang, kadang-kadang tidak dapat kita selami, ya. Tetapi toh buah iman itu benar-benar akhirnya menggembirakan, membahagiakan. Nah, itu yang perlu kita pahami, saudaraku. Jadi marilah ketika kita ini diperhadapkan dengan berbagai tantangan kehidupan, ya, marilah kita tetap berpegang pada janji Allah bahwa ini proses untuk menguji iman, ya, iman kita ini supaya murni. Nah, kalau sudah murni, kan tadi ada di ayat di atas tadi, akan dimuliakan, akan dihormati oleh Allah, ya, pada saatnya. Nah, saudaraku, kemudian yang kedua, iman itu tumbuh menjadi sempurna, dewasa, itu dengan hidup bergaul dengan firman Allah. Iya. Monggo Mas Andika di Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi bagaimana iman ini akan menjadi subur, kuat, sempurna kalau hidup kita ini
berdekatan, bergaul erat dengan firman Allah. Ya. Jadi jangan sampai hidup kita sebagai anak Tuhan Yesus ini jauh dari firman Allah. Jelas itu nanti imannya akan terkikis. Jadi ukuran iman itu bertambah sempurna kalau hidup anak Yesus itu hidup di dalam firman. Firman Allah menjadi kesukaannya siang malam, ya, bahkan seperti Rusa tadi dalam pujian kita, haus. Orang yang haus itu mesti tidak duduk diam, saudara. Dia akan berusaha mencari sampai menemukan air yang sejuk, yang murni itu. Ya, tidak ada rasa malas karena itu kebutuhan. Ya. Dia meyakini bahwa air itu akan menjadikan dia kuat. Demikianlah orang yang tumbuh imannya itu akan selalu rindu bergaul dengan firman Allah, karena firman Allah itu adalah Kristus sendiri. Dan hidupnya akan dikuatkan, disempurnakan oleh sang firman itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, dan akhirnya kita perlu memahami bahwa iman itu harus dibuktikan dalam perbuatan nyata. Jadi tidak bisa ya beriman kepada Kristus itu disimpan saja dalam hatinya untuk dirinya sendiri, tapi harus terekspos ya, ternyatakan dalam perbuatan baik yang dikehendaki Tuhan. Monggo Budina kembali di Yakobus 2:20. Yakobus 2:20. Yakobus 2:20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ditambahkan Pak Haji ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi jelas sekali, iman yang sejati, iman yang benar pasti berbuah buah-buah yang baik dalam perbuatan yang bisa dilihat, bukan hanya dilihat tetapi dirasakan oleh orang lain. Sehingga hidup orang beriman sejati itu akan menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan tetapi menjadi berkat. Maka marilah saudaraku yang terkasih, perjuangan iman kita supaya semakin sempurna, kita tetap melekat pada firman, kita tetap menjadi pemberita kebenaran di zaman menjelang zaman akhir zaman ini, supaya kita seperti Nuh, ya, seluruh keluarga kita pada saatnya akan masuk ke dalam bahtera yang sejati, ya, yaitu Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Berbahagialah kita semua yang malam hari ini menerima ajaran Tuhan Yesus dengan iman pemberian Tuhan Yesus. Maka dari itu iman harus dipelihara, disertai dengan kesetiaan yang nantinya akan membuahkan kekuatan iman. Inilah Bapak Ibu Saudaraku berkat firman malam hari ini. Untuk itu kita dengan penuh rasa syukur jangan berhenti memuji. Kita pujikan pujian, gunaikan syukur kepada Allah dengan menghaturkan persembahan syukur. Ku tinggikan
Kita masuk dalam doa syafaat dan penutup. Mari kita berdoa kembali. Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami semua, sehingga di malam ini Bapa menyertai kami di dalam beribadah. Terlebih Bapa juga telah memberkati kami dengan firman. Bapa, kuatkan kami, sehingga firman ini tidak sia-sia bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami hendak berdoa syafaat. Kami menyerahkan persekutuan doa yang telah Bapa bentuk, baik di kota-kota Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, Yogyakarta. Berkati para Soko Guru Piranti yang telah Bapa tetapkan. Kiranya Bapa mampukan di dalam menjalankan tugasnya untuk mengembalakan para warga yang dalam kelemahan ataupun di dalam segala permasalahan yang ada saat ini. Ini juga para imam Soko Guru Piranti yang saat ini juga Bapa berkenan untuk mengalami kelemahan tubuh. Mohon Bapa berikan hati yang tak sukacita dan berserah hanya pada-Mu. Dan juga untuk bangsa dan negara kami di mana saat ini yang masih Bapa berkenan mengalami berbagai permasalahan terlebih dengan pandemi yang ada saat ini. Tuhan Yesus, mohon hikmat-Mu untuk para pemimpin kami dari pusat hingga ke pelosok daerah, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada ini dengan penuh sukacita dan sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Kami juga menyerahkan persekutuan yang Bapa bentuk ini, kiranya Bapa sendiri yang menyertai, sehingga saudara-saudara kami yang terdampak akan wabah ini tetap bersukacita dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Demikian juga untuk gereja-gereja dimanapun berada, para pendeta, pastor, dan juga para pekerja yang lainnya. Berkati ya Bapa, supaya tetap dengan sukacita dan bersemangat untuk mendampingi jemaat di gereja masing-masing. Para medis beri kekuatan dan kesehatan di dalam mendampingi dan merawati saudara-saudara kami, terlebih yang terkena wabah ini. Bapa, kami mohon dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati kami. Bapa, kami juga sudah mengumpulkan iuran sukarela. Mohon sucikan, kuduskan ya Bapa, sehingga semuanya ini bisa menjadi berkat kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan apapun yang akan menjadi kegiatan kami selanjutnya. Kami tetap bermohon, Bapa tetap menyertai kami. Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami tutup dengan doa yang telah Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.